Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di Thailand, yang ada di Singapura, yang ada di Brunei, yang ada di Malaysia dan sebagainya. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Pagi ini kami membawakan sebuah hadis, yakni dari Ali bin Abi Thalib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Dari Ibnu Majah. Shadaqallahul azim. Jadi selama ini kita memahami Al-Quran, kita memahami Al-Hadis, semuanya kita pahami dengan babagan lahiriah, dengan babagan syariat-syariat saja, yakni badaniyah. Badaniyah ini sebagai gambar pelaku di dalam kehidupan ini. Ini versinya hawa nafsu, versinya manusia. Berhubung manusia cintanya, berhubung manusia sukanya, berhubung manusia menjadikan kekasih hanya dirinya sendiri di dalam hatinya, hanya hawa nafsunya sendiri di dalam hatinya, maka seluruh apa yang ditafsirkan, apa yang dibahas di dalam kehidupan ini, baik di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis, serba syariat-syariat saja. Alhamdulillahirabbil alamin, seolah-olah malaikat-malaikat itu digambar-gambarkan sebagai sosok
yang besar, yang bersayap. Karena di dalam hati kita yang menafsirkan hawa nafsu, condongnya ya ke sesama jenisnya, yaitu makhluk. Dicarinya lah muka-muka makhluk-makhluk yang disebut-sebut di dalam Al-Quran. Setan dicari mukanya, digambar-gambarkan. Malaikat dicari mukanya, digambar-gambarkan. Anjing dicari mukanya. Semuanya serba makhluk. Kenapa? Karena kita di dalam hati kita Tuhannya makhluk, maknanya makhluk duduk sebagai Tuhan, makhluk duduk sebagai penguasa, makhluk duduk sebagai raja di rajanya hati, ya condongnya, ya cintanya, ya sesama jenisnya. Tak ubahnya seperti umatnya Nabi Lut, cinta sesama jenisnya. Itulah kezaliman yang besar, kesirikan yang besar. Alhamdulillahirabbil alamin, di paparan uripe Allah ini kami coba menjelaskan apa arti makna mutasabihat, makna yang tersembunyi, makna yang terrahasia di dalam hadis ini. Saya ulang lagi artinya. Dari Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Sadaqallahul azim. Kita memahami rumah-rumah yang kelihatan kita miliki, rumah-rumah dohir. Yang kita bayang-bayangkan pun juga malaikat-malaikat dohir. Dan yang kita sangka, yang kita tafsir selama ini, anjingnya ya anjing dohir. Jadi rumahnya orang-orang yang ada anjingnya, maka ia tak akan pernah dimasuki oleh malaikat rahmat. Seluruh malaikat tak akan pernah masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Kalau memang demikian, saya mau pelihara anjing. Apa maknanya saya mau pelihara anjing? Agar saya tidak mati-mati. Kenapa? Karena malaikat tidak bisa masuk ke dalam rumah saya ketika rumah saya jaga dengan anjing-anjing saya. Berarti enak dong. Orang-orang yang memelihara anjing panjang usianya, tidak akan pernah mati. Karena tak ada malaikat maut yang akan menjemput. Karena malaikatnya takut dengan anjing. Mosok malaikat takut dengan anjing? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dimaksud rumah menurut Allah itu rumah yang bagaimana? Bukan rumah bangunan-bangunan yang kita tinggali ini rumah. Menurut Allah beda. Rumah menurut manusia dan rumah menurut Allah beda. Menurut Allah rumah itu yakni badan-badan kita ini loh. Rumah-rumah kita. Rumah-rumah siapa? Rumah-rumah jiwa-jiwa setiap manusia. Kuburan-kuburan setiap manusia. Inilah yang dimaksud rumah. Jadi malaikat rahmat, malaikat yang mengantarkan hidayah tak akan pernah masuk ketika di dalam rumah ini dijaga oleh anjing dan gambar. Siapakah anjing itu? Anjing itu adalah diri kita sendiri selama ini. Dan gambar-gambar itulah cita-cita, hubbud dunya, kesibukan-kesibukan tentang dunia, tentang ilmu, tentang amal, kesibukan yang selain Allah, itulah gambar-gambar itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mungkin malaikat rahmat bisa
mau masuk ke dalam hati kita, sementara di dalam diri kita, kita yang jadi Tuhan, kita yang jadi penguasa, kita yang jadi raja. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan hidayatullah, sementara yang jadi Allah diri kita, sementara Allah ditiadakan, Allah digaibkan, Allah disembelih, dikorbankan, Allah dimatikan oleh diri kita selama ini. Seolah-olah Allah, seolah-olah Tuhan tak ada perannya sedikit pun terhadap kita, walaupun sebiji darah. Dan seolah-olah kita pun yang jadi Tuhannya daripada Allah. Kita malah mengadam-adamkan Allah, memati-matikan Allah sebagai Tuhan yang telah menciptakan kita. Inilah kesesatan kita selama ini. Inilah kesyirikan kita selama ini. Dan inilah yang dimaksud anjing itu. Jadi ketika di dalam hati kita masih ada anjingnya, ya malaikat atau hidayah Allah tak akan pernah masuk ke dalam rumah-rumah kita ini, sehingga rumah ini terbakar, disiksa, terazab, teraniaya, karena dianiaya oleh diri kita sendiri. Mengapa kita tak bertuhan? Mengapa kita ateis? Bertuhan dan beragama kita selama ini hanya kepalsuan-kepalsuan saja, hanya untuk menyembah manusia, supaya manusia tahu bahwa kita sudah beragama dan bertuhan. Namun sejatinya kita hanya berdusta saja. Sebenarnya diri kita selama ini tak pernah bertuhan, tak pernah ada Tuhan, tak pernah kehadiran Tuhan, tak pernah kewujudan Tuhan, tak pernah kehidupan Tuhan di dalam dada kita, melainkan kewujudan, kehidupan, kekuasaan anjing-anjing buas saja selama ini. Inilah yang dimaksud makna mutasabihat, makna yang rahasia di atas rahasia mengenai hadis Rasulullah ini. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita sudah mengetahui maknanya. Jadi kalau secara dohir, kenapa memaknainya, menafsirinya secara dohir? Karena di dalam hati manusia yang menafsirkan, manusianya masih jadi Tuhan. Jadi menafsirkannya ya serba manusianya. Karena di dalam hatinya tak mau membela agama Tuhan, yang dibela hanya agama iblisnya, agama hawa nafsunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya di dalam Al-Quran, maka ia sebenarnya derajatnya di sisi Allah tak lebih rendah daripada hayawan, termasuk babi dan anjing. Jadi derajat kita semua selama ini, termasuk diri saya, ibarat lebih rendah daripada anjing dan celeng. Kenapa? Karena yang kita tauhidkan di dalam hati kita, karena yang kita esakan di dalam hati kita bukan Allah, tapi diri manusia kita yang lebih kita imani, yang lebih kita tauhidi, yang lebih kita esakan di dalam hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana caranya agar hidayah Allah bisa masuk ke dalam kalbu kita, ke dalam rumah kita?
Bagaimana caranya malaikat-malaikat itu datang masuk membawa rahmat ke dalam dada kita? Ya caranya usirlah anjing dan gambar-gambarnya melalui keheningan, belajar hening dan hening untuk mengusir anjing yang menggonggong dan cipta-cipta terhadap dunia.